Dalam kelanjutan kisah sinetron Istri Koma Cinta, penderitaan Kansa kembali mencapai titik yang sangat berbahaya. Semua bermula dari rencana licik Yuda yang ingin memastikan Kansa benar-benar tersingkir dari kehidupan Emran. Dengan memanfaatkan situasi dan emosi Emran yang masih dipenuhi dendam, Yuda berhasil memengaruhi keadaan hingga Kansa berada dalam posisi yang sangat rentan. Kansa sengaja ditinggalkan sendirian di tengah hutan pada malam hari tanpa perlindungan dan tanpa kepastian keselamatan. Dalam kegelapan dan kesunyian, Kansa harus menghadapi ketakutan yang begitu besar. Ia tidak hanya berjuang melawan rasa takut, tetapi juga melawan kenyataan pahit bahwa orang yang seharusnya melindunginya justru membiarkannya dalam bahaya. Sementara itu, Utami yang akhirnya mengetahui bahwa Kansa berada dalam kondisi berbahaya mulai diliputi perasaan bersalah dan iba. Meski kebencian masih ada di dalam hatinya, naluri seorang ibu yang selama ini terpendam perlahan muncul. Tanpa diketahui orang lain, Utami berusaha membantu Kansa secara diam-diam. Ia menggunakan ponsel milik Aryani untuk memesan ojek online dengan harapan Kansa bisa diselamatkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Di sisi lain, takdir kembali mempertemukan Kansa dengan orang yang selama ini tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Fatan yang sejak awal selalu mengkhawatirkan keselamatan Kansa akhirnya menemukan Kansa di tengah kondisi yang memprihatinkan. Pertemuan itu menjadi momen yang penuh haru sekaligus menegangkan. Fatan tidak pernah membayangkan bahwa Kansa akan berada dalam bahaya sebesar itu. Tanpa ragu, Fatan segera menolong Kansa dan memastikan keselamatannya. Bagi Kansa, kehadiran Fatan di saat paling gelap dalam hidupnya menjadi bukti bahwa masih ada seseorang yang benar-benar peduli dan tulus menjaganya. Sementara itu, kejadian ini mulai membuka mata Utami bahwa kebencian yang selama ini ia pelihara telah membawa Kansa ke ambang kehancuran. Perasaan bersalah Utami semakin besar, terlebih tanpa ia sadari perempuan yang hampir kehilangan nyawanya itu adalah anak kandungnya sendiri. Di sisi lain, rencana Yuda yang semula tampak sempurna mulai menunjukkan celah karena satu hal yang tidak pernah bisa ia kendalikan, takdir. Dan takdir kembali membawa Kansa ke dalam perlindungan Fatan, orang yang tidak pernah berhenti berjuang untuk menyelamatkannya, bahkan ketika dunia seolah meninggalkannya sendirian. Kepulangan Kansa menjadi momen yang mengubah suasana di rumah Pak Yuda. Setelah sebelumnya ditinggalkan dalam bahaya di tengah hutan, tidak ada yang menyangka bahwa Kansa akan kembali dalam keadaan selamat. Mobil yang membawa Kansa akhirnya berhenti di depan rumah. Ketika Kansa turun, semua mata langsung tertuju padanya. Emran dan Yuda yang melihat itu tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Rencana yang mereka yakini akan membuat Kansa benar-benar tersingkir ternyata gagal. Kansa tidak hanya selamat, tetapi juga kembali dengan seseorang yang paling tidak mereka harapkan. Fatan. Kehadiran Fatan di sisi Kansa membuat situasi semakin tegang. Bagi Emran, itu menjadi pukulan telak. Ia tidak menyangka bahwa Fatan akan kembali muncul dan justru menjadi orang yang menyelamatkan Kansa. Sementara bagi Yuda, kegagalan itu membuat rencananya runtuh sebelum mencapai tujuan. Di sisi lain, Utami yang menyaksikan kepulangan Kansa merasakan perasaan yang berbeda. Di balik sikap dinginnya selama ini, tersimpan rasa lega yang tidak bisa ia sembunyikan. Melihat Kansa kembali dengan selamat membuat hatinya merasa tenang, meskipun ia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Perasaan itu muncul begitu saja tanpa bisa ia jelaskan. Naluri yang selama ini ia abaikan kini semakin kuat. Tanpa disadari, Utami mulai takut kehilangan Kansa.
Sementara itu, Kansa berdiri dalam keadaan lemah, namun hatinya dipenuhi campuran perasaan. Ia sadar bahwa hidupnya kini benar-benar berada di tengah konflik yang semakin berbahaya. Kepulangannya bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari perubahan besar yang akan segera terjadi. Fatan yang berdiri tidak jauh darinya menunjukkan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan Kansa menghadapi semuanya sendirian. Kepulangan Kansa malam itu bukan hanya menggagalkan sebuah rencana, tetapi juga menjadi tanda bahwa kebenaran perlahan mulai menemukan jalannya. Emran akan mulai mengingat setiap air mata Kansa, setiap kesabaran Kansa, dan setiap ketulusan yang selama ini ia abaikan. Dendam yang dulu terasa benar, kini berubah menjadi beban kesalahan yang sulit untuk ia tebus. Penyesalan Emran menjadi semakin berat ketika ia menyadari bahwa Kansa adalah satu-satunya orang yang tetap bertahan meski terus disakiti. Di sisi lain, penyesalan yang jauh lebih besar juga akan menghantam Hutami. Rahasia masa lalu yang selama ini tersembunyi akhirnya akan terbuka. Hutami akan mengetahui bahwa Kansa adalah anak kandungnya sendiri, buah hatinya dengan Dr. Aksan yang telah lama terpisah. Kebenaran itu akan menghancurkan pertahanan hati Hutami. Semua kebencian yang selama ini ia simpan, semua perlakuan kasar, semua penderitaan yang ia sebabkan ternyata ia berikan kepada darah dagingnya sendiri. Hutami akan dihadapkan pada kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia bukan hanya kehilangan waktu bersama anaknya, tetapi ia juga telah menjadi sumber luka terbesar bagi anak itu. Penyesalan itu tidak akan mudah untuk dihapus. Sementara itu, Kansa yang selama ini hidup dalam penderitaan akan menjadi pusat dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Semua orang yang pernah menyakitinya akan dipaksa menghadapi kenyataan tentang kesalahan mereka.